Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Jumat 24 Juni 2022 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bertempat di Gedung Serbaguna Kuala Pembuang, Bunda PAUD Kabupaten Seruyan menghadiri kegiatan pelepasan peserta didik Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain Yayasan Mambaul Ulum tahun ajaran 2021-2022. Pelepasan anak-anak didik di Taman Kanak-kanak tersebut merupakan hari istimewa dan tidak akan terlupakan. Terlebih selama 2 tahun tidak dapat melaksanakan berbagai kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19, dan di tahun ini seluruh kegiatan bisa diselenggarakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bunda PAUD Kabupaten Seruyan, Nyonya Fauziah Yulhaidir mengatakan, pihaknya mengucapkan selamat kepada seluruh peserta didik yang akan mengakhiri masa belajarnya di TK Mambaul Ulum dan Kelompok Bermain Ceria, di mana setelah ini peserta didik akan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tentunya berbagai persiapan sudah harus dilakukan, salah satunya mental fisik dan pola pikir belajar. Nyonya Fauziah berpesan, peserta didik agar selalu menjadi anak-anak yang hebat, berprestasi, patuh dan taat kepada kedua orang tua yang nantinya akan berguna bagi bangsa dan negara, terutama kepada seluruh guru yang telah memberikan pendidikan, ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan, dan lainnya. Diharapkan seluruh peserta didik dapat menerapkan ilmu yang telah diberikan selama ini, sehingga dapat menjadi modal dan ilmu moral yang harus diterapkan di jenjang selanjutnya. Tim Liputan Seruyan TV. Bertempat di lapangan tenis indoor Kuala Pembuang, Bupati Seruyan Yulhaidir melantik Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar. Bupati Seruyan Yulhaidir mengucapkan selamat kepada Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan anggota yang telah dilantik. Tentunya kinerja antara BPD dan Kepala Desa Wanatirta harus berjalan baik dan selalu sinergi, sehingga jalannya pemerintahan menjadi maksimal dan berdampak baik terhadap masyarakat. Bupati berpesan, apabila kinerja Kepala Desa Wanatirta tidak berjalan dengan baik, BPD dapat memberikan masukan. Namun jangan sampai sengaja mencari kesalahan sehingga kepala desa mendapatkan predikat buruk. Pada Desa Wanatirta, Kecamatan Batu Ampar sering terjadi pro kontra terhadap jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya pelantikan tersebut setidaknya mampu membuat jalannya pemerintahan ke arah yang positif. Antara BPD dan kepala desa, supaya sinergi bekerja bersama-sama dalam hal yang positif. Nah, kalau mau mengganti nanti Pak, setelah pemilihan nanti kalau dia nggak tahu kerjanya, nggak usah pilih. Tapi jangan dipotong di tengah jalan. Jangan juga kita dicari-cari kesalahannya. Ini Pak ya, saya titip pesan. Banyak BPD Desa Wanatirta khusus saya yang harus nanti. Karena ada pesan-pesan baru yang bisa saya sampaikan. Desa ini kan penuh dengan pro kontra di situ. Pro kontra. Jadi saya berharap kepada Pak Tasmat dan juga anggota BPD lainnya agar bekerja sama dengan kepala desa. Ya, Pak ya, Ibu, tolong dibantu duduk kepala desa bersama. Kalau mau mengganti dia nanti setelah berakhir masa jabatannya, nggak usah dipilih. Kalau dia nggak bisa bekerja, nggak usah dipilih. Diharapkan Ketua BPD yang baru dilantik dapat memberikan masukan dan saran kepada anggotanya, sehingga pemerintahan Desa Wanatirta menjadi lebih baik dan selalu solid dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yulhaidir mengukuhkan dan melantik komandan serta pengurus Batamat Zona Kecamatan Seruyan Hilir periode 2022-2027 yang dilaksanakan di lapangan tenis indoor Kuala Pembuang. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Zona Kecamatan Seruyan Hilir dan tim Desa Kelurahan Kuala Pembuang dilakukan secara langsung oleh Bupati Seruyan yang juga sekaligus Ketua Dewan Adat Dayak. Bupati Seruyan Yulhaidir mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi masyarakat yang dengan sukarela masuk organisasi Batamat. Terlebih Batamat merupakan benteng terdepan untuk menjaga hak masyarakat adat Dayak di Kalimantan Tengah,
Untuk itu kepada Ketua dan Pengurus Batamat Zona Seruyan Hilir yang telah dilantik agar segera menyusun organisasi dan bersama-sama memperjuangkan hak masyarakat adat Dayak. Bupati menambahkan, tugas dari Batamat adalah mengibarkan semangat khususnya hak masyarakat adat Dayak dalam bingkai NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945, tujuannya yakni memupuk rasa persatuan dan kesatuan sesama masyarakat Dayak dan masyarakat lainnya. Kabupaten Seruyan diikuti oleh Komandan Zona Komandan adalah mengibarkan semangat membela khusus adat Dayak dalam bingkai NKRI di dalam naungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang kita lakukan. Jadi organisasi pertama ini kayak pecalang ya, kayak ini kalau dibalik kayak pecalang. Kalau kita pertama masyarakat Dayak, tujuannya adalah untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan bersama masyarakat Dayak dan juga masyarakat lainnya. Pelantikan dan pengukuhan ditandai dengan penyerahan petaka Batamat, pemasangan baret dan mandau oleh Ketua Dewan Adat Dayak Kabupaten Seruyan kepada Komandan Zona Batamat Kecamatan Seruyan Hilir. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta pengurus Batamat Zona Seruyan Hilir yang telah dikukuhkan dan dilantik agar dapat dengan maksimal dalam memperjuangkan hak masyarakat Dayak. Pelantikan dan pengukuhan pengurus Batamat Zona Seruyan Hilir periode 2022-2027 telah dilaksanakan. Tentu dengan adanya pengurus Batamat, hak masyarakat adat Dayak khususnya Zona Seruyan Hilir lebih aman dan terjamin. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zule Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya meminta untuk pengurus Batamat yang baru dilantik agar serius memperjuangkan hak masyarakat Dayak. Salah satunya apabila ada permasalahan tanah adat dapat diselesaikan dengan baik, agar masyarakat adat Dayak khususnya tidak dirugikan dan tidak berlanjut ke ranah hukum yang lebih tinggi. Menurutnya, keberadaan pengurus Batamat sangat penting dalam upaya mempertahankan hak masyarakat adat Dayak, agar tidak mudah diganggu dan diambil alih oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ketua menambahkan, pihaknya akan selalu mendukung hal positif yang dilakukan pengurus Batamat. Terlebih Batamat menjadi benteng terdepan dalam memperjuangkan dan mempertahankan hak masyarakat adat Dayak. Tim Liputan Seruyan TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan memimpin rapat pemantapan panitia persiapan peringatan Hari Jadi ke-20 Kabupaten Seruyan dan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dalam rapat yang dilaksanakan di aula kantor Bupati tersebut, membahas berbagai persiapan dan perencanaan untuk memperingati Hari Jadi Seruyan ke-20 dan HUT RI ke-77, di mana setiap instansi diberikan waktu untuk memberikan pendapat maupun usulan terkait penyelenggaraan HUT nantinya. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, Jainuddin Nur mengatakan, ada sebanyak 5 buah tema yang diusulkan oleh peserta rapat diantaranya, mewujudkan masyarakat Seruyan sejahtera bersinergi dalam segala aspek pembangunan, mewujudkan masyarakat Seruyan sehat, aman dan sejahtera, bersinergi membangun Kabupaten Seruyan sejahtera dan berkah, mewujudkan masyarakat Seruyan sejahtera bersinergi dan melanjutkan pembangunan dalam segala aspek yang lebih berkah, dan bersatu membangun Kabupaten Seruyan sejahtera pasca COVID-19 lebih berkah. Sekda menambahkan, usulan yang telah disampaikan tersebut nantinya akan disampaikan kepada kepala daerah, di mana kepala daerah yang akan memilih untuk mengambil tema yang lebih baik dan digunakan saat HUT Seruyan dan HUT RI. Diharapkan, tidak ada kendala saat proses persiapan maupun perencanaan yang nantinya dilakukan. Terlebih secara keseluruhan persiapan sudah cukup baik dan hampir 80% telah dirampungkan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan meminta kepala desa dan anggota BPD Wanatirta dapat bersinergi dengan baik untuk kemajuan pembangunan di desa tersebut. Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa Wanatirta telah resmi dilantik oleh Bupati Seruyan.
Pelantikan tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan sementara waktu dan sekaligus dapat membantu pembangunan Desa Wanatirta agar bisa berkembang lebih maju. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, dalam upaya memajukan pembangunan khususnya di Desa Wanatirta, organisasi di dalam pemerintahan desa harus terjalin baik. Salah satunya dalam menjalankan tugas harus lebih terbuka dan berkomunikasi dengan BPD, sehingga adanya transparansi, keterbukaan yang berdampak baik terhadap jalannya pemerintahan desa. Menurutnya, apabila kepala desa melakukan kesalahan, BPD wajib menegur dan memberikan masukan. Jangan sampai jalannya pemerintahan desa menjadi tidak teratur dan akan berakibat negatif terhadap proses roda pemerintahan di desa tersebut. Wakadua menambahkan, dalam menjalankan pemerintahan di Desa Wanatirta memang sering terjadi pro dan kontra, sehingga dengan adanya anggota BPD yang baru harus membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza, beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Bupati Seruyan